Mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau tahu lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari
Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Hari Minggu. Ibadah kami sebentar lagi akan bermulai, jadi mohon persiapkan hati dan pikiran kalian untuk Tuhan selama beberapa jam selanjutnya. Mohon silent dulu HP-nya, dan kalau ada yang ingin ke toilet saya berikan waktu beberapa saat. Shalom semuanya. Shalom. Kok pada lemes nih? Kan masih pagi. Yuk, mana semangatnya? Kita satu lagi. Shalom semuanya. Shalom. Nah, sekarang udah lebih semangat. Kira-kira, Sun, mungkin kita tanyain kabar beberapa orang di sini dulu ya. Nah, Gimana kabar boleh hari nih, ini? pagi-pagi. Oke, saya duluan ya. Boleh. Kira-kira siapa nih yang kita tanyakan? Gavin. Selamat pagi Gavin. Saya mau nanya kabar kamu hari ini gimana? Senang, sedih, biasa aja? Seneng. Oke, Gavin hari ini berasa senang ya, syukurlah. Oke, sekarang aku yang coba tanya. Cici. Cici hari ini gimana rasanya? Apa lagi bersemangat atau capek atau gimana? Kalau hari ini lagi seneng sih. Iya. Oke, thank you. Wait. Oke, thank you buat Gavin and Cihana. Kita bersyukur kalau dua teman kita itu bisa merasa senang ya pada pagi hari ini. Ya teman-teman, kita pagi hari ini dikumpulkan hanya atas perizinan Tuhan di tempat ini. Jadi mari kita berdiri, kita muliakan Tuhan yang Esa, Tuhan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Dan sertamu juga. Umat dipersilakan duduk. Oke, kalau tadi kita sudah tanya 2 orang yang puji Tuhan sedang merasa happy pada pagi hari ini. Tapi mungkin ada sebagian dari kita yang juga sedang merasa lelah atau down. Mungkin kita dalam segala kesibukan, ujian, pekerjaan, kegiatan kita merasa lelah. Dan seakan-akan kita sedang menghadapi semua ini sendirian. Tidak ada yang menemani. Tapi Allah dalam ketiga kepribadiannya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sungguh mengasihi kita. Bahkan Allah Bapa mengaruniakan anak yang tunggal hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Selain itu, Allah juga menurunkan Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh agung dan mulia rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Maka dari itu, mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita, Raja segala raja. Forever to the King of Kings.
Ya teman-teman, kita sadar bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Tetapi kita masih sering terjebak dan sering mengulang dosa-dosa dan kesalahan yang sama. Bahkan terkadang kita sadar akan kesalahan yang kita perbuat, namun kita tetap melakukannya. Ya teman-teman, mari kita mengingat bahwa Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai persembahan kasih kepada kita. Maka mari kita merenung, kita mengakui segala dosa-dosa kita mohon pengampunan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, ini kami yang penuh dengan dosa. Tuhan, kami sudah menyaksikan sendiri perbuatan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami juga tahu Tuhan, bahwa Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Tetapi kami masih berulang-ulang menyakiti hati-Mu dan tidak menuruti kehendak-Mu Tuhan. Bahkan ketika Roh Kudus berbicara kepada kami, seringkali kami masih tidak mendengarnya. Dan kami menuruti kehendak kami sendiri ya Tuhan. Tuhan, kami mohon pengampunan. Sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, berikan kami hati yang benar, yang ingin menyenangkan hati-Mu, menuruti kehendak-Mu, supaya hidup kami pun memuliakan nama-Mu. Tuhan, tuntun kami ke jalan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan bait yang kedua. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa kita, mari kita berdiri. Teman-teman,
kita harus selalu ingat akan kasih Yesus kepada kita. Ia rela untuk mengorbankan dirinya demi menebus dosa kita sehingga kita menjadi ciptaan baru dan hidup kembali bersamanya. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan menurut Ibrani 9 ayat yang ke-14 yang berbunyi, terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Teman-teman, oleh karena kasih Yesus Kristus kita menerima anugerah dan rahmat-Nya. Dan dalam Tuhan hati kita pun teduh. Maka atas anugerahnya mari kita bernyanyi dengan penuh bahagia dan kita memuji Tuhan kita untuk selama-lamanya. Blessed assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, waters of God. Born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song. Praising my Savior. My story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. Umat dipersilakan duduk. Nah, Vel, kalau dilihat-lihat nih, kita lagi pakai baju merah, terus singer pakai baju biru, dan pemusik putih. Kira-kira apa nih maksudnya ya? Kira-kira ada yang tahu gak nih, kenapa kami pakai 3 warna yang berbeda? Ada yang punya jawaban? Ya, kita memakai 3 warna berbeda karena tema hari ini yaitu judulnya 3 atau 1, 1 atau 3. Dalam khotbah setelah ini, kita akan belajar tentang konsep Allah Tritunggal dan peran setiap pribadi Allah masing-masing. Tapi sebenarnya Allah Tritunggal itu 1 atau 3? Nah, untuk menjawabnya kita akan bersama-sama perhatikan dan kita fokus akan khotbah yang akan nanti disampaikan oleh Pendeta Lina. Terutama karena ini topik yang mungkin cukup berat, jadi kita memang perlu fokus dan perhatian dari Tuhan. Maka dari itu, mari kita minta Tuhan agar kehendak-Nya terlaksana
dan kita bisa fokus sehingga kita bisa memahami apa yang nanti disampaikan pada firman. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tandanya. Bentuklah aku sesuka-Mu, dan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah. Sucilah hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Kita minta Tuhan kuasai seluruh hidup kita. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, suruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Mari teman-teman, kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami memohon kiranya kehendak Tuhan yang boleh Engkau nyatakan kepada setiap kami. Dan hari ini biarlah kami boleh menghadapi satu pengajaran yang selama ini kami pikir itu begitu sulit untuk kami mengerti. Tapi biarlah Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus berkenan untuk menolong kami, supaya kami bisa memahami dan mengenal Engkau dengan lebih baik. Dan kami bisa berelasi dengan Engkau juga dengan baik. Dan karena itu kami rindu Engkau sendiri yang boleh berkenan mengajar kami pada hari ini. Supaya kami bisa mengerti dan memahami. Dan biarlah Roh Kudus yang berkenan juga mengurapi hamba-Mu, supaya dia dapat dipakai di tangan Tuhan untuk bisa menjelaskan kebenaran yang boleh kami mengerti hari ini. Kami semua menyerahkan diri kami dalam pimpinan Tuhan. Mohon Tuhan yang berkenan mengajar setiap kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk tema kita hari ini, 1 atau 3, 3 atau 1 ya. Saya mau ajak teman-teman untuk baca 2 bagian Alkitab. Yang pertama dari kitab Ulangan, pasal yang ke-6. Ya, Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Nah, bagian ini kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Sudah dapat semua? Ulangan 6 ayat yang ke-4 ya. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa ya. Nah lalu bagian kedua kita akan sama-sama lihat dari Injil Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Bagian ini saya bacakan buat kita sekalian ya. Demikian bunyinya firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Nah teman-teman, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. Ya. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar ya satu hal. Allah kita itu Allah yang esa atau tiga? Tiga atau satu? Satu atau tiga? Kalau di kitab Ulangan tadi jelas nggak? Allah kita ada berapa? Halo? Yang tadi kitab Ulangan yang tadi kita baca. Allah kita ada berapa? Hah? Satu. Allah itu, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Disebutkan di sana ya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa ya. Nah tapi kalau di Injil Yohanes yang tadi kita baca, ini Tuhan Yesus lagi ngomong dan dia ngomong lalu dia bilang, kamu sekarang ya sebenarnya aku masih mau ngomong banyak sama kamu, tapi kamu belum bisa ngerti katanya ya. Tapi nanti Roh Kudus akan datang. Kalau Roh Kudus itu datang, dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sehingga semua yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang sudah dikatakan, yang belum dikatakan, nanti akan disampaikan juga kepada setiap kita. Ya, nah, lalu kemudian selain ada Roh Kudus, ini Tuhan Yesus lagi bicara tentang Roh Kudus, tapi dia juga bicara tentang siapa? Tentang Bapa. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa, ya. Tiga pribadi ini, siapa mereka ini? Kita bilang Tuhan. Roh Kudus, Tuhan. Yesus, Tuhan. Bapa, Allah Bapa. Tuhan juga gitu kan. Jadi sebenarnya Tuhannya orang Kristen satu apa tiga? Teman-teman itu yang terus-menerus ditanyakan ya. Satu apa tiga? Tiga atau satu ya. Nah bahkan mungkin yang kemarin udah ikut kelas katekisasi masih belum ngerti juga ya. Jadi kesimpulannya apa? Cilina gitu ya. Tiga apa satu? Satu apa tiga gitu kan. Itu gimana cara mengertinya ya. Nah teman-teman nanti kita akan coba ya. Waktu dikasih tahu sama Gracie Morangkir. Nanti Bu Lina temanya ini ya gitu ya. Terus dibilang ada catatannya tuh ya. Bahwa ini jangan berat-berat. Ya jangan berat-berat. Supaya bisa ngerti katanya ya. Nah gak tahu nih coba ya. Kalau kalian bisa fokus ngikutin semoga ya teman-teman ya. Nah kita akan mulai perjalanannya dari sini ya. Nah teman-teman. Dalam tradisi gereja kita ya, kita mengenal ada yang disebut namanya kalender gerejawi ya. Kalender gerejawi ini adalah kalender yang menetapkan hari-hari raya gereja ya. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari Allah menyatakan diri kepada umat manusia ya. Bahwa dia adalah Allah yang mau berelasi dengan umat manusia. Dimulai dari Advent dan akan berakhir di hari ini nih. Ya.
Yaitu hari atau minggu yang kita sebut Minggu Trinitas. Advent, Allah berkenan menyatakan diri. Allah berkenan untuk menunjukkan diri. Allah berkenan untuk datang ke tengah-tengah kehidupan kita manusia. Artinya Allah kita yang dinyatakan oleh Alkitab adalah Allah yang bersedia untuk dikenal oleh kita. Ya, tangkap dulu nih kebenaran yang satu ini ya. Allah berkenan untuk dikenal oleh kita. Dan oleh sebab itu dia menyatakan diri kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Dengan cara dia datang ke dunia. Dengan cara dia melakukan pekerjaan dan karyanya. Yang dalam kalender gerejawi itu lalu kemudian nanti diceritakan karyanya itu seperti apa. Ketika dia datang, peristiwa kedatangannya kita rayakan sebagai hari. Halo? Kedatangannya Natal ya. Terus kemudian dia mengajar dan seterusnya sampai dia mati di kayu salib hari mati. Jumat Agung ya. Lalu kemudian habis Jumat Agung ada Paskah baru tuh. Hari kebangkitan. Sesudah Paskah dia naik ke sorga. Hari kenaikan. 40 hari sesudah Paskah itu hari kenaikan ya. Dan dari kenaikan 10 hari kemudian itu adalah hari Pentakosta. Apaan tuh? Itu Pentakosta itu artinya hari ke-50. 50 sesudah kebangkitannya, hari ke-50 turun Roh Kudus. Maka dirayakan sebagai hari Pentakosta minggu lalu ya. Nah, sebelum itu terjadi teman-teman, maka di sana ada sebuah dialog yang kemudian diungkapkan oleh Yesus. Ya, ketika dia ada di dunia ini, ya dia datang dari Allah. Dia datang untuk menyatakan Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian umat manusia tapi nggak akan ditinggalkan sendirian tanpa Allah. Allah akan tetap ada bersama-sama dengan manusia melalui kehadiran Roh Kudus. Gitu kan. Nah jadi akhirnya lewat tahun gerejawi itu kita mengenal bahwa Allah telah menyatakan diri kepada kita. Dia berjanji mau membuka diri, mau menyelamatkan kita. Dan dia mewujudkan janji itu dengan kedatangan Kristus. Dan lalu kemudian dia melanjutkan karyanya itu dengan Roh-Nya yang kudus. Nah teman-teman, lalu jadi kita melihat ada 3 pribadi yang dinyatakan dalam penyataan diri Allah itu. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah sekarang Alkitab banyak gak menyatakan tentang 3 keberadaan ini? Banyak ya ayat-ayat yang ngomongin baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus kalau Paulus juga memberi salam apa? Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, pimpinan pertolongan dari Allah Roh Kudus gitu kan. Itu semuanya disebutin. Nah sebenarnya lalu kemudian teman-teman, oleh karena hal itu maka kita sekarang bisa melihat bahwa oh ternyata ada 3. Tapi gimana mengaitkannya? 3 itu adalah Esa. Kata Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ya kan? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah beda Tuhannya perjanjian lama sama Tuhan perjanjian baru? Beda enggak? Kalau perjanjian lama 1, kalau perjanjian baru 3. Beda enggak? Allah tidak berubah, kan ada nyanyiannya juga ya. Dia tidak berubah. Sekarang sampai selama-lamanya. Nah teman-teman kalau gitu gimana nih kita mensinkronkannya ya. Nah jadi kita lihat sini ya. Apa artinya Trinitas? Kita balik ke sini dulu ya. Atau sebenarnya sih lebih enak teman-teman ya udah gak apa-apa di sini dulu ya. Apa artinya Trinitas? Minggu Trinitas. Allah menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Yang kita sebut kemudian Trinitas. Apa itu Trinitas?
Trinitas adalah ajaran tentang Allah yang diajarkan dalam iman Kristen, ya, tentang keberadaan Allah. Dalam ajaran Trinitas ini dikatakan bahwa Allah yang esa, sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama, telah menyingkapkan dan menghadirkan keberadaan dirinya dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Allah yang sama dalam Perjanjian Lama, ya, Allah yang esa itu telah menyingkapkan dan menghadirkan dirinya kepada umat manusia dan menyatakannya sebagai 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, teman-teman, ketiganya itu seperti apa? Karena di sini disebutkan ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, maka di gereja awal, gereja mula-mula, itu mereka banyak mengalami tuduhan-tuduhan, serangan-serangan berkaitan dengan keyakinan mereka. Kenapa? Jadi orang Kristen kan bilang katanya Tuhannya satu. Lalu kenapa ada 3? Lalu mereka jadi disebut, ya, nggak bisa begitu dong. Berarti kamu nggak konsisten. Katanya satu, kenapa bisa jadi ada 3? Bapa sama Yesus sama apa beda? Beda. Yesus sama Roh Kudus sama apa beda? Bapa sama Roh Kudus sama apa beda? Beda. Berarti ada 3 dong. Kenapa kamu bilang ada 1 gitu kan? Jadi kalau mereka mau pertahankan, enggak, Allah itu 1. Kalau gitu Roh Kudus sama Yesus bukan Allah. Harus pilih. Kalau kamu ngaku Allahmu cuma 1, berarti Yesus. Nah, lalu muncullah teori-teori pada waktu itu, teman-teman. Jadi ada argumen-argumen, ya. Kalau gitu Yesus itu sebenarnya bukan Allah. Dia cuma keluar dari Allah, gitu ya. Roh Kudus bukan Allah. Dia cuma bagian dari Allah yang keluar. Jadi sempilannya gitu ya. Jadi ada apanya? Ada subordinasinya, ya, subordinasinya. Jadi ada yang paling supreme siapa? Bapa. Habis Bapa baru Yesus. Habis Yesus baru Roh Kudus, gitu kan. Roh Kudus itu bukan pribadi Allah katanya, ya. Roh Kudus itu cuma kuasa Allah. Dia bukan Allah, cuma kuasanya Allah doang. Yesus itu bukan Allah, tapi dia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, perfect gitu ya. Nah, teman-teman, tapi orang Kristen pada waktu itu nggak terima dong. Ketika orang mengklaim seperti itu. Ketika kemudian ada di antara mereka yang kemudian menjelaskan, kayaknya begitu kali ya, supaya kita nggak diserang. Udahlah nggak apa-apa, bilang aja Allah itu adalah Bapa, itulah yang Allah. Yesus, Roh Kudus hanya keluar dari Allah Bapa. Jadi dia bukan Allah, tapi dia adalah bagian dari Allah. Nah, teman-teman, teori itu bukan sengaja ingin menyesatkan umat. Tapi teori itu muncul oleh karena mereka mencoba untuk mempertahankan iman Kristen, ya. Tapi benar nggak begitu yang dinyatakan oleh Alkitab? Bahwa Yesus bukan Allah, bahwa Roh Kudus bukan Allah. Enggak, karena memang tentang nama Tuhan, yaitu Tuhan, Yahweh. Itu kemudian diterjemahkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu punya kesetaraan, ya. Bapa dengan Allah yang Esa yang disebut dalam Perjanjian Lama dengan nama Yahweh itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dinyatakan di dalam Perjanjian Baru. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Ketiganya pribadi yang berbeda. Ya. Tetapi ya itulah faktanya yang Alkitab kita nyatakan. Allah yang Esa itu
menyatakan diri kepada kita dalam 3 pribadi yang berbeda. Nah teman-teman, tetapi yang berbeda ini bukanlah pribadi yang berdiri sendiri-sendiri ya. Ketiga pribadi Trinitas itu berbeda, namun sehakikat ya, satu hakikat, satu keberadaan. Ada 3 tapi sehakikat ya, berada dalam satu kesatuan. Semuanya setara. Tidak ada yang lebih supremasi dan lebih bawah gitu ya. Enggak ada subordinasi, urut-urutannya, tingkatannya tidak ada. Mereka itu setara. 3 pribadi ini adalah pribadi yang setara. Tapi 3 pribadi yang setara ini ada dalam satu kesatuan ya. Mereka itu nempel, saling apa? Nah, nanti kita sebut ada istilahnya di belakang ya. Itu mereka saling berkelit-kelidan, saling nempel, saling merangkul sampai nggak bisa dilepaskan ya. Dan semuanya sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ya. Oh enggak dong, Yesus kan baru muncul dalam perjanjian baru. Roh Kudus kan baru muncul di hari Pentakosta. Sebelumnya mah enggak ada Roh Kudus. Benar enggak ada Roh Kudus sebelumnya? Di perjanjian lama Roh Kudus ada enggak? Ada Roh Allah, ya kan? Ada Roh Allah. Ada orang-orang yang dapat karunia roh juga ya. Oleh Roh Allah mereka punya berbagai-bagai macam karunia gitu kan. Nah teman-teman, Allahnya tetap sama, tidak berubah. Roh Kudus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yesus sudah ada. Yesus sudah ada. Siapa Yesus sebelum segala sesuatu ada? Nah, Yohanes pasal 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah firman ya. Yang adalah Allah. Kok bisa? Nah, karena di Yohanes pasal 1 ayat 14 Yohanes menulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yaitu manusianya siapa namanya? Yesus. Nah, teman-teman, jadi kita melihat bahwa dulu firman itu udah ada, berarti Yesus itu dulu juga udah ada. Atau kalau dari ayat yang Grace kasih ke saya dari Amsal pasal yang ke-8, itu bicara tentang hikmat Allah. Ya, hikmat Allah yang sudah ada bersama-sama dengan Allah sebelum segala sesuatu ada. Oleh hikmat itu Allah bersama-sama dengan hikmat itu menciptakan, merancang dan menjadikan semuanya. Ya teman-teman ya, jadi oh ternyata begitu ya. Ketiga pribadi Allah itu berbeda, dapat dibedakan. Kenapa tadi mereka bajunya warnanya beda-beda? Ya supaya bisa dibedakan juga ya. Yang mana yang tugasnya jadi pemimpin liturgi, yang mana yang jadi singer, yang mana yang jadi pemusik gitu kan. Nah teman-teman, tapi mereka adalah satu tim. Satu tim pelayanan hari ini ya. Mereka berbeda tapi mereka satu. Mereka bisa dibeda-bedakan ya. Tapi mereka ada dalam satu kesatuan yang mempersembahkan ibadah ini bersama-sama dengan kita ya. Nah, pribadinya bisa berbeda. Bapa berbeda dengan Yesus, berbeda dengan Roh Kudus berbeda dengan Bapa ya. Nah, tapi ketiganya itu yang berbeda itu berelasi dalam satu ikatan kasih yang setara dan tidak terpisahkan ya. Nah, lalu kemudian itu tadi pemahaman pengertian tentang Trinitas ya. Jadi ada 3 pribadi yang berbeda, yang sehakikat tetapi berada dalam satu kesetaraan, satu kesatuan sejak dari keabadian ya. Bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan ya. Nah, apakah istilah Trinitas itu ada disebutkan di dalam Alkitab? Nah teman-teman, ini juga yang kemudian menjadi sebuah serangan pada gereja pada waktu itu. Di abad keempat mereka merumuskan istilah ini.
Sesudah mereka berjuang untuk memberikan penjelasan-penjelasan, lalu kemudian ditangkaplah sebuah kesimpulan. Kayaknya Allah kita itu bukan Allah yang satu, bukan Allah yang tiga, tapi Allah kita adalah Allah yang Trinitas. Gitu ya. Allah kita adalah Allah yang Trinitas. Maksudnya apa tuh Trinitas? 3 dalam unitas, ya. Nitas itu berasal dari kata tri dan unitas. Trinitas, 3 yang berbentuk satu kesatuan, ya. Nah, apakah istilah Trinitas ada di Alkitab? Enggak ada, ya. Istilah Trinitas memang tidak dapat kita temukan dalam Alkitab. Baik terjemahan bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya, ataupun juga bahasa lain-lain termasuk bahasa Indonesia, baik terjemahan lama jadul maupun sampai terjemahan yang terbaru sekarang, udah TB2 itu ya teman-teman ya. Itu kita nggak akan ketemu istilah Trinitas. Namun dalam banyak bagian Alkitab kita dapat melihat bahwa Allah memang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, di antaranya dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca. Yesus bilang dia ingin menyampaikan apa yang Bapaknya mau kita mengerti. Tetapi itu semua sekarang belum bisa dimengerti. Tapi nanti Roh Kudus akan datang untuk menolong kita untuk mengerti. Roh Kudus nggak akan ngomong dari dirinya sendiri, tapi dia akan ngomong dari Yesus. Yesus yang Yesus miliki bukan dirinya sendiri yang memiliki, tapi itu juga miliknya Bapa, gitu ya. Dan apa yang dimiliki Bapa adalah apa yang dimiliki dia, dan apa yang dimiliki dia juga akan diketahui oleh Roh Kudus, juga dimiliki oleh Roh Kudus. Sehingga dengan kata lain, ya memang agak ngejelimet ya. Dia ngomongin tentang dirinya, tapi ngomongin tentang Roh Kudus, ngomongin tentang Allah Bapaknya, ya. Nah teman-teman, yang kayak gitu di Alkitab kita banyak. Menyebutkan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, ya. Yang bekerja, yang berkarya dalam kehidupan kita, ya. Nah, lalu ini teman-teman, tadi kan kita kan udah sampai kepada istilah ini ya, pemahamannya ya. Bahwa ketiga pribadi itu berbeda, tapi dia ada dalam relasi. Satu ikatan kasih yang setara dan tidak terpisahkan. Nah, ikatannya itu seperti apa? Jadi kira-kira keberadaannya itu seperti apa? Ya. Nah teman-teman, lalu Pak Yoas Adi Prasetya, pendeta Yoas ya dari GKI Pondok Indah, mencoba untuk melihat ada satu gerakan sebuah tarian yang terdiri dari 3 orang gitu ya. Lalu teman-teman, ketika 3 orang itu melakukan gerakan tariannya, lalu dia tuh bisa berkelit-kelidan sedemikian rupa sehingga penonton itu cuma ngelihatnya di sana hanya ada satu wujud. Padahal dari 3 orang yang berbeda, ya, yang masing-masing tuh saling menempatkan diri dan pada posisinya. Yang saling terikat, berangkulan gitu ya. Satu dengan yang lain, lalu kemudian itu menjadi sebuah pergerakan yang disebut perikoresis. Yang saling ngelibet gitu lah ya. Berkelit-kelidan itu ngelibet-libet gitu kan. Sampai akhirnya yang kelihatan tuh cuma satu. Nah konsep perikoresis ini lalu kemudian mau menyatakan bahwa Allah sebagai Bapa dan Roh Kudus itu saling mendiami dan saling tinggal dalam keesaannya. Maksudnya yang satu ada di dalam yang lain, yang satu ada di dalam yang lain gitu ya teman-teman ya. Mereka menjadi satu seperti itu. Jadi Allah bersekutu di dalam persekutuan kasih yang intim itu. Sang Bapa ada di dalam Sang Anak dan Roh Kudus. Sang Anak berada di dalam Sang Bapa dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus berada dalam Sang Bapa dan Sang Anak. Jadi mereka saling mengisi, saling masuk ke dalam, menjadi satu. Sehingga nggak kelihatan lagi
tiganya gitu ya. Nah teman-teman, tapi sebenarnya itu terdiri dari 3 pribadi Allah ya. Nah gambaran ini dijelaskan lewat konsep perikoresis tadi, bahasa Yunani ya, yang menjelaskan adanya co-inherence ya, yang satu dengan yang lain itu saling keterkaitan, saling masuk, saling memberi ruang, menari bersama, hadir di dalam yang lainnya, sama seperti yang dikatakan oleh Yesus. Aku di dalam engkau Bapa, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yesus suka ngomong begitu ya, khususnya di dalam doanya di Yohanes pasal yang ke-17. Ya, apa yang aku lakukan? Kalau kamu mau lihat Bapa, lihat aja aku. Kalau kamu lihat aku, kamu bisa lihat Bapa. Emang sama Yesus sama Bapa? Beda. Tapi kata Yesus, kalau kamu lihat aku, kamu akan lihat Bapa. Kalau kamu kenal aku, kamu bisa kenal Bapa. Ya, kenapa? Karena ada di dalamnya. Di dalam Yesus ada Bapa, ada Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus ada Yesus, ada Bapa, dan di dalam Bapa ada Roh Kudus dan ada Yesus. Dengan demikian teman-teman, konsep perikoresis ini memungkinkan kita untuk memahami bahwa terdapat kesatuan dan persekutuan. Sekaligus juga perbedaan dan keragaman ya di dalam diri Allah yang Esa itu. Jadi sang Bapa bukan sang anak. Dan sang anak bukan pula Roh Kudus, namun ketiganya bersekutu begitu erat hingga kita menerima keberadaan Allah yang satu, yang Esa itu ya. Kalau gitu kita bilang gimana sih, curang banget ya. Allah itu satu. Nah, seperti apa? Nanti kita akan lihat. Ini tadi kesimpulan dari perikoresis dulu ya. Jadi relasi Allah Trinitas itu bisa dipahami demikian. Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan bersama-sama dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Anak adalah Allah yang menyelamatkan bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang menghiburkan dan menguatkan bersama-sama dengan Bapa dan Anak. Jadi tidak terpisahkan. Mungkin ada unsur-unsur yang lebih menonjol ya dalam peran yang dikerjakannya. Tetapi semuanya dikerjakan oleh Allah yang satu, oleh Allah yang Esa. Allah yang sama hakikatnya ya. Nah teman-teman, ini yang kemudian kita tanya. Jadi Allah kita satu atau tiga? 3 atau 1 ya. Nah kita sama-sama lihat lagi. Di Ulangan 6 ayat 4 tadi ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, teman-teman, kata Esa di situ di dalam bahasa Ibrani ada 2 kata yang diterjemahkan Esa, ya. Yang pertama adalah kata yakit. Kata yakit ini adalah Esa atau artian satu, yaitu yang satu bilangan yang menunjuk satu yang mutlak. Benar-benar itu satu yang tunggal, sendiri, satu gitu ya. Benar-benar satu atau satu-satunya. Nah ini digunakan misalnya dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 dan ayat 16. Waktu Tuhan berfirman kepada Abraham supaya Abraham mempersembahkan Ishak anaknya satu-satunya. Ya. Ishak anaknya Abraham satu-satunya yang memang diberikan Tuhan di masa akhir hidupnya dia gitu ya kan. Maksudnya udah sangat tua, seharusnya udah gak bisa punya anak. Tapi Tuhan kasih kesempatan punya anak. Dan ini anak satu-satunya. Ada berapa Ishak? Cuma 1. Apakah ada Ishak yang double? Yang jadi 1? Enggak, cuma 1 ya. Nah itu kata yang digunakan yakit. 1. Yang benar-benar 1 ya. Nah tapi ada kata yang kedua yang diterjemahkan juga Esa. Esanya ini digunakan dari kata ekhat. Nah ekhat ini teman-teman adalah satu yang merupakan satu gabungan atau satu kesatuan. Satu yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berelasi dengan satu dengan yang lainnya untuk membentuk sebuah kesatuan. Nah, kata ekhat ini digunakan di Alkitab kita
di perjanjian lama itu ada dua kali digunakan. Yang pertama dikatakan digunakan di Kejadian 2 ayat 24. Ini berbicara tentang ketika manusia yang diciptakan Allah, laki-laki dan perempuan. Ada dua macam, laki-laki dan perempuan. Lalu mereka akan menjadi satu dalam pernikahan. Ya, keduanya telanjang tapi mereka tidak menjadi malu. Karena mereka sudah dijadikan satu. Dua jadi satu. Dalam satu kesatuan. Tapi mereka masih bisa dibedakan nggak laki-laki dan perempuan? Bisa, tapi mereka sudah jadi satu dalam pernikahan itu ya. Nah teman-teman, satu kesatuan. Itu maksud di ayat tersebut ya. Satu yang merupakan kesatuan. Yang kedua adalah di Ulangan 6 ayat 4 tadi. Waktu Tuhan bilang Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu juga digunakan kata Echad. Echad di sana adalah satu yang merupakan kesatuan. Jadi sejak semula Allah memang sudah menyatakan diri kepada umat manusia. Bahwa dia adalah Allah yang satu, tapi bukan satu yang yakit, yang sendirian. Tapi dia adalah satu yang merupakan kesatuan gitu ya. Dari tiga pribadi itu saling nempel dan berkelit-kelidan. Terikat dalam hubungan kasih yang tidak terpisahkan. Nah teman-teman, jadi di sini kita bisa belajar. Bisa sedikit lebih ngerti ya tentang Allah Tritunggal. Jadi menyeramkan enggak kalau kita mau belajar tentang Allah Tritunggal? Kalau ada yang orang mau nanya sama kita, Allah kamu sebenarnya satu apa tiga? Kita kira-kira kita akan bilang apa? Hah? Allah adalah Allah yang satu, yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang satunya bukan satu yang biasa nih, tapi satu yang Trinitas. Ya. Trinitas. Jadi Allah kamu Esa atau monoteisme atau politeisme. Allah kita tuh mono atau poli? Ayo. Ya. Allah kita Allah yang Esa, monoteisme. Tapi keesaannya itu punya keunikan. Dia bukan Esa yang satu sendirian. Dia adalah Esa yang merupakan satu kesatuan dari tiga pribadi yang berbeda ya. Nah teman-teman, itu yang kita pahami hari ini. Jadi udah kejawab ya temanya ya. Satu atau tiga? Tiga atau satu? Ya. Trinitas gitu ya. Saya bukannya satu, bukannya tiga, tapi Allah kami adalah Allah yang Trinitas. Apa maksudnya tuh? Ya terus kita jelasin deh. Gitu ya, seperti tadi saya jelasin ya. Nah teman-teman, apa yang bisa kita pelajari kalau kita mengenal Allah Trinitas ini? Ya, apa makna dan kaitan ajaran Allah Trinitas ini dengan hidup kita? Perlu nggak kita belajar sesuatu dari sini, dari keberadaan Allah? Allah kan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya ya. Lalu Allah menjadikan kita manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini gambarnya Allah, rupanya Allah. Ya, umat manusia itu juga ada satu atau banyak manusia. Manusia ada berapa jenis manusia? Ya manusia cuma satu yang diciptakan Tuhan manusia. Ya, tapi ada banyak sekali pribadi-pribadinya. Tapi kita sebenarnya semuanya adalah satu umat manusia ciptaannya Allah. Nah teman-teman, tapi kita kira-kira kita bisa hidup bersatu enggak? Saling mengisi, saling menopang, saling terikat dalam kasih. Kita kadang-kadang tidak berlaku demikian ya. Ada manusia yang kita pandang sebagai manusia, sebagai sesama kita manusia gitu ya. Dan kita mungkin punya kriteria
untuk orang-orang yang akan masuk kategori sesama saya manusia gitu ya, harus memenuhi kriteria A, B, C, D, E, F gitu ya, dan seterusnya mungkin panjang. Dan kalau nggak masuk kriteria itu, mungkin kita akan anggap mereka bukan manusia. Lalu kita kadang-kadang boleh memperlakukan mereka tidak seperti memperlakukan manusia. Ada orang-orang hidupnya begitu tuh teman-teman ya. Sehingga ada orang-orang yang bisa dia jadiin teman, ada orang-orang yang terus-menerus dia musuhi, dia lawan, dia habis-habisan. Pokoknya ya, dia benci. Ada orang-orang yang ditemenin, yang kayaknya mau kemana-mana mau tambah kompak, tambah jadi satu gitu ya. Bikin orang susah membedakan. Wah tambah seneng ketika orang gak bisa membedakan saya dengan yang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Berarti keunitian kita semakin kelihatan gitu ya. Tapi kemudian ada orang-orang yang kita pisahkan. Ada orang-orang yang kita singkirkan. Nah teman-teman, apakah relasi yang seperti itu yang Tuhan mau kita bentuk di tengah-tengah kehidupan kita? Kita yang berbeda ini lalu jadi terpecah-pecah. Kita yang berbeda ini lalu jadi saling benci. Kita yang berbeda ini lalu jadi saling apa? Saling menikam, saling menendang, saling menyikut gitu ya, saling menyingkirkan. Enggak. Tuhan enggak mau kita begitu teman-teman. Justru dalam segala perbedaan-perbedaan yang ada itu, Tuhan mau kita saling mengisi satu dengan yang lainnya. Saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi sebagai sesama umat manusia. Allah sendiri sudah menjadikan dirinya sebagai contoh. Berbeda tapi ada dalam satu kesatuan. Mengerjakan karya yang begitu besar. Teman-teman, Tuhan juga mau kita dalam segala perbedaan kita jadi orang-orang yang bisa bersatu mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia. Memelihara ciptaan Allah. Mendatangkan damai sejahtera. Ya, memelihara kehidupan yang sudah diciptakan dan dikaruniakan Allah. Nah itu sebabnya boleh gak kita musuh-musuhan? Boleh gak ada orang-orang yang kita pandang ini teman itu bukan. Ini manusia itu bukan gitu ya. Harusnya kita tetap memandang semua manusia adalah ya manusia. Laki-laki dan perempuan ya. Semuanya setara. Sama-sama manusia yang diciptakan Tuhan. Punya kelebihan A, punya kelebihan Z, mungkin berbeda-beda. Tetapi tetap manusia yang diciptakan Tuhan. Yang harusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Oleh karena itu biarlah kita boleh meniru dan meneladani keberadaan Allah ini dalam hidup kita ya teman-teman ya. Yuk, mari kita mau sama-sama menyerap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Teman-teman saya undang untuk boleh berdiam diri sejenak. Teman-teman boleh menanyakan kepada diri sendiri. Sebagai gambar dan rupa Allah, kita satu sama lain juga diciptakan berbeda-beda. Tapi kita adalah gambar Allah yang satu, gambar Allah yang esa di dalam keberbedaan kita. Karena itu mari kita mau melihat hati kita. Apakah teman-teman sudah memperlakukan sesama secara utuh, menyeluruh sebagai sosok manusia yang sama seperti diri kita sendiri? Sama-sama setara, sama-sama tidak ada subordinasi, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah, tapi semuanya diciptakan Tuhan sama. Sebagaimana keberadaan Allah dalam trinitasnya, demikian juga Dia menciptakan berbagai perbedaan di tengah-tengah kita, supaya kita bisa saling berhubungan. Dan karena itu biarlah kita boleh sungguh-sungguh mewujudkan
apa yang Allah mau kita lakukan ini. Kita berdoa. Terima kasih untuk pemahaman dan pengertian yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami untuk bisa melihat keagungan keberadaan Tuhan, Allah Trinitas itu, yang ada dalam satu kesatuan, sekalipun di dalamnya ada 3 pribadi Allah yang berbeda. Punya kehendak, pikiran, dan perasaan, tetapi semuanya berkenan ada dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Terima kasih Tuhan untuk keajaiban kasih karunia yang Kau tunjukkan dan nyatakan kepada kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk menghayati Minggu Trinitas yang kita peringati pada hari ini. Maka bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi, pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Karena agak berbeda dengan pengakuan iman rasuli yang biasa kita bacakan, maka butuh ditayangkan supaya kita dapat membacanya bersama-sama. Ya teman-teman, sambil itu ditayangkan, saya kasih sedikit penjelasan ya. Pengakuan iman ini adalah pengakuan iman yang kemudian dirumuskan sesudah ada gonjang-ganjing, keributan-keributan tentang apakah Yesus itu Allah atau bukan, ya. Lalu kemudian ditegaskan dan dijelaskan. Lebih panjang dari pengakuan iman rasuli dan lebih banyak penjelasan tentang Yesusnya, ya, dan juga tentang Roh Kudusnya. Nah, teman-teman, kita akan coba menghayati ya. Ini rumusan yang mereka sudah buat dalam sebuah persidangan. Konsilinya ada di Nisea dan Konstantinopel. Jadi ada 2 tempat di 40 tahun yang berbeda dan ini sudah berumur, pengakuan iman ini sudah berumur 17 abad. Ya, 1700 tahun. Sepertinya belum siap. Cilina sesi 2, Ci. Ya, ini saja cukup. Baik, mari kita bersama-sama kita mengakui pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat. Sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Dan untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, telah turun dari surga, menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
yang kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya adanya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk kembali. Oke teman-teman, kalau tadi kita udah dengar firman, kita juga udah mengakui iman percaya kita. Sekarang kita sama-sama mau kembali berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh memimpin ibadah ini dari awal hingga pertengahan. Bersyukur untuk setiap firman yang boleh kami dengar tentang keesaanmu ya Bapa, kiranya Engkau yang boleh tolong kami agar kami bisa belajar dan kami bisa memahami hal itu sehingga kami juga boleh menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa pokok doa, kiranya Tuhan yang boleh dengar dan Tuhan yang boleh jawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan saja. Yang pertama, Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan hingga saat ini bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin yang duduk di bangku pemerintahan, bersyukur untuk setiap pemimpin yang Tuhan izinkan untuk memerintah bangsa kami. Kiranya Tuhan yang boleh berkati agar setiap pemimpin yang ada di bangku pemerintahan, mereka juga boleh memimpin dengan adil sehingga boleh membawa keputusan-keputusan yang bijak dan juga yang berkenan kepada Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Komisi Remaja kami, KR Pernias. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan hingga saat ini bagi Komisi Remaja kami. Kiranya Tuhan yang boleh tolong kami untuk kami bisa terus bertumbuh dalam komunitas ini. Kami bisa belajar banyak dan kami juga bisa belajar untuk menjadi Kristen kecil, Kristus kecil dalam komunitas ini dan memberi terang bagi teman-teman kami yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa ya Bapak untuk event-event yang akan terjadi, yang akan kami laksanakan beberapa saat ke depannya. Kami berdoa untuk camp remaja, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap persiapan yang sudah terlaksana. Bersyukur untuk setiap panitia, pembimbing dan juga teknis yang ada. Kami bersyukur untuk setiap persiapannya. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dan Tuhan yang boleh pimpin agar setiap persiapan yang dilaksanakan juga boleh berjalan dengan baik dan mendukung acara nanti. Kami bersyukur untuk setiap peserta yang juga sudah boleh mendaftar hingga saat ini ya Bapak. Tapi kiranya Tuhan yang boleh terus tambahkan lagi peserta yang akan daftar pada camp remaja ini, agar camp ini juga bisa menjadi salah satu wadah di mana remaja-remaja juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kiranya Tuhan yang boleh pimpin agar semuanya berjalan dengan baik hingga hari H nanti. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk 1 tahun yang boleh Tuhan tambahkan kepada mereka, biar kiranya di tahun yang baru ini, di umur yang baru, di usia yang baru, mereka juga boleh menikmati penggembalaan Tuhan dari hari ke hari agar mereka juga boleh bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan yang boleh sembuhkan mereka agar kami juga bisa kembali berkumpul bersama-sama lagi dengan mereka, kembali bersekutu di tempat ini lewat dokter dan juga obat-obatan yang mereka minum. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan yang boleh pimpin agar pergumulannya bisa selesai dengan baik dan kiranya Roh Kudus yang boleh menolong mereka hingga mereka boleh kembali lagi berkumpul dengan kami bersama-sama di sini. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh terima doa-doa ini dan kiranya Tuhan yang boleh jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin dan Tuhan yang boleh sertai.
Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya teman-teman, setelah ini kami akan mengadakan persembahan. Bagi yang belum menerima amplop persembahan, silakan angkat tangan dan amplop akan diberikan. Lalu juga ada scan QRIS buat untuk yang mau transfer melalui non tunai. Silakan scan kode QRIS yang akan ditampilkan di layar atau di kursi masing-masing. Dan kita patut bersyukur dalam segala situasi yang kita hadapi. Ayat persembahan kita diambil dari persembahan kita pada hari ini didasarkan dari 1 Tesalonika pasal kelima ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita bersyukur dalam segala situasi yang kita hadapi, maka mari kita berikan hidup kita yang benar sambil memberikan persembahan terbaik kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah segala persembahan yang dapat kami berikan, kiranya Tuhan dapat mengatur apa yang kami persembahkan supaya bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat dipersilakan duduk. Oke, jadi dari firman tadi, ternyata Tuhan kita itu adalah Trinitas yang hadir dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang saling bersekutu, sehakikat, sederajat, tapi berbeda. Kalau kamu gimana dapatnya? Vel? Yang saya dapat ya dari pembahasan yang paling terakhir. Persatuan atau kesatuan ini mengajarkan kita bahwa kita harus sebagai umat manusia yang juga sebenarnya satu, kita harus mengasihi sesama, melihatkan sesama
tidak membanding-bandingkan antara lain menerima perbedaan kita semua dan kita mengapresiasi dan mengasihi semua orang juga. Ya, Allah Tritunggal selalu menyertai kita semua. Tuhan berfirman dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu dan perjanjian damai sejahteraku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ya teman-teman, kita memang dipanggil untuk saling mengasihi dan bersekutu dengan sesama manusia kita seperti Allah bersekutu dalam ketiga pribadinya. Dalam itu Tuhan pasti akan menyertai kita, maka mari kita angkat bahwa kita akan selalu disertainya. Bahkan bila gunung-gunung pun beranjak. Mari kita bangkit berdiri. Ya teman-teman, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Walaupun Tuhan Yesus tidak ada lagi secara fisik di tengah-tengah kita, tapi Allah Roh Kudus saat ini ada beserta kita. Dan dia juga adalah Allah Trinitas. Dan oleh karena itu kita tidak perlu takut dan gentar tentang apapun juga, karena Tuhan ada beserta kita. Karena itu biarlah kita boleh kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, ke tengah-tengah perjuangan kita, ke tengah-tengah pergumulan kita. Ingat bahwa kita nggak sendirian, ya. Kita tetap ditemani oleh Allah yang menyertai kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, penyertaan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dalam seluruh perjuangan dan pergumulan yang Tuhan izinkan kita hadapi hari ini, dan Dia yang akan meneguhkan dan menguatkan kita sampai kita bisa menyelesaikan semuanya pada waktunya. Dan biarlah kiranya dalam penyertaan Allah Trinitas ini, kita juga boleh terus melakukan setiap pekerjaan dan karya yang Allah mau kita lakukan dari saat ini sampai Ia datang kembali. Amin. Haleluya,
biar badai menyerang, kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Hidup kita yang benar, bait yang kedua. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Teman-teman, ibadah pada hari ini telah selesai, tapi kiranya kita semua menjalankan ibadah yang sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman diajak untuk datang kepada ibadah minggu depan di tempat yang sama pukul 8.30. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersatu teduh. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke, teman-teman multimedia boleh tolong tampilin slide-nya. Oke, sebelum slide-nya tampil, ada teman-teman yang baru pertama kali datang hari ini di KR. Ada, boleh dilihat teman kanan kirinya. Ada, Javelin? Oh nggak ada, oke. Oke, karena nggak ada berarti teman-teman setiap minggu datang sebagai jemaat yang setia. Minggu depan jangan lupa datang lagi ya. Teman-teman Mulmet udah ada slide-nya? Oke. Sudah ada? Aku bacain dulu aja ya. Oke. Minggu ini tema ibadah kita yang dibawakan oleh Pendeta Lina, temanya 1 atau 3. Untuk hari ini teman-teman kita yang pelayanan, pemimpin liturginya ada Wilson dan juga Marvel. Untuk pemusiknya, drummernya ada Carlos, gitaris Cedric, pianisnya ada Monique, dan singer ada Emmanuel dan juga Abel. Untuk PIC ibadah hari ini ada Stefanesa, PJTD-nya ada Jesslyn Natali, absen tadi ada Kristensen, MCCG-nya nanti ada Bella, sound ada Cheryl, slide ada Ethan, switcher dan kamera ada Jennifer, usher dan kolektan ada Ferio, Phoebe, Sel, dan Stefanesa. Terima kasih untuk pelayanan teman-teman hari ini. Dan untuk jadwal pembinaan dan KTB, walaupun gak ada di slide, teman-teman boleh dengerin untuk hari ini 15 Juni. Oke, thank you udah ada. Boleh ke jadwal pembinaan dan KTB minggu ini.
Next. Ya, minggu ini kelas Alpha ada KTB, temanya doa. Untuk Beta ada pembinaan yang dibawakan oleh Pendeta Lina lagi. Kristologi 2, peran Kristus, dan Omega ada pembinaan juga. Dengan Kojulham temanya Counsel the Teen Sin. Next. Untuk minggu depan akan ada ibadah lagi teman-teman jam 8.30 seperti biasa kayak yang tadi udah diinfoin Marvel. Temanya HPDT yang akan dibawakan oleh Evangelis Oki Budiman. Untuk pelayan, pemusik, dan aktivis minggu depan, teman-teman boleh perhatiin untuk pemimpin liturginya ada Kenny dan Marvella, pendamping bicara ada Novita, baca warta dan doa syafaat ada Jesslyn Natali, PIs minggu depan ada Ilona, PJTD-nya ada Steven, absennya Kenny, MC CG ada Tivalenka, Sound Cheryl, slide ada Vigo, switcher dan kamera ada Kalista, Asher dan kolektannya ada Mesha, Fanny, Yosef, dan Francisca. Untuk pemusiknya pianisnya ada Filona, gitaris ada Brandon, singernya ada Salenda dan Odi, kajian atau drumnya ada Ko Jezreel. Teman-teman boleh diingetin teman-teman yang lain untuk pelayanan minggu depan. Untuk minggu depan, pembinaan dan KTP kita libur. Next. Oke, karena udah nggak ada lagi, thank you teman-teman dan see you di minggu depan. Terima kasih. Ada publikasi? Yes. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Oke, kita akan menyaksikan video. Boleh? Dimatikan lampunya juga boleh. Kamu. Camp Remaja 2025 mempersembahkan. Ya udah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya kesulitan ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat videonya di depan situ ada. Jadi ditayangin terus, teman-teman bisa di depan situ bisa nonton. Oke? Nah, oke, nggak apa-apa. Thank you ya tim Mulmed. Oke, mungkin hari ini aku bakal kasih info aja, nggak bakal detail seperti kemarin-kemarin. Mungkin di sini teman-teman udah 80% daftar camp remaja. Mungkin ada teman-teman juga yang belum daftar camp remaja sampai saat ini. Nah teman-teman, kita masih ada slot buat teman-teman yang belum daftar, masih bisa untuk daftar dan tanggal
penutupan pendaftarannya itu di tanggal 22 Juni. Ya, itu di minggu depan. Jadi teman-teman jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Jadi boleh langsung yang belum daftar boleh langsung di scan aja, di depan ada posternya, atau nanti teman-teman yang mau kasih temennya atau saudaranya juga nanti aku ada brosurnya, teman-teman bisa ambil nanti di belakang. Nah, influence selanjutnya, jadi teman-teman yang belum daftar aku harap segera daftar. Karena apa? Karena di Sabtu ini kita akan pre-camp yang pertama. Jadi teman-teman yang udah daftar nanti akan dikasih tahu detailnya lagi untuk acara pre-camp Sabtu ini. Jadi teman-teman yang ikut camp remaja tahun ini boleh di notes juga untuk ada pre-camp di Sabtu ini. Mungkin itu aja dari aku. Jangan lupa yang belum daftar, daftar segera. Thank you. Nah, buat teman-teman tambahan informasi, yang pembinaan hari ini kelas beta boleh setelah KR kita langsung mulai ya. Jadi nanti selesainya mungkin akan lebih cepat gitu. Jadi dimulai duluan. Untuk khusus kelas beta nanti di lantai 3. Oke? Oke, Darren, Christian. Oke. Siapa lagi? Ya, shalom teman-teman semuanya. Oke, jadi teman-teman perkenalkan aku Derry. Hai, aku Caroline, biasa dipanggil Olin. Jadi hari ini kita tuh mau bukan presentasiin sih, kita mau ngajak teman-teman sekalian untuk ikut acara Grow With Us. Untuk temanya tahun ini itu kita ambil It's Time to Level Up gitu. Jadi kita mau ajak teman-teman, terutama yang udah usianya 20 ke atas untuk ikut acara ini. Acara ini bukan acara yang sesi gitu-gitu, enggak. Ini acara kita cuma pengen kenalan lebih dekat lagi dengan teman-teman. Tanggalnya itu udah di minggu depan ya teman-teman, tanggal 22 Juni. Acaranya itu harusnya setelah kebaktian Komisi Pemuda di start 1.30 sepertinya. Jadi teman-teman kalau masih ada pembinaan, masih mau makan dulu, itu masih bisa. Tapi kayaknya kita siapin makanan. Kita juga ada makanan. Jadi gak usah makan lah, makan di tempat kita aja, kita bareng-bareng, kita ngobrol gitu. Ada lagi Kadir? Udah sih, jadi kayak kita bakal ya have fun bareng juga sama teman-teman, terus kayak ya kenalan, nggak yang acaranya nggak serius gitu, santai gitu. Intinya pengen lebih kayak lebih dekat, terus lebih kayak kenal aja gitu satu sama lain gitu. Intinya gitu sih. Ya, jadi teman-teman sekalian kalau emang mau ikut dan tertarik untuk ikut bisa daftar di link pendaftarannya bit.ly/GWU25. Hurufnya besar semua ya teman-teman. Ya. Oke. Atau teman-teman bisa nanya di CP-nya juga. Betul. Gitu. Kalau mau nanya-nanya lebih lanjut tentang acaranya kayak gimana gitu, kalau masih kayak penasaran bisa nanya lebih lanjut. Udah gitu sih. Mungkin itu aja dari kita. Thank you udah dengerin. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Terima kasih.